Itu kenapa Makanya bilang tadi itu? lihat ini, aku Kenapa suka, bilang itu? aku seneng spiritual. Aku Kenapa pas bilang ini? setiap orang kan mempunyai ini ya, jiwa yang kita harus kenal. Itu sejati kita gitu. Ini aneh loh karena saya kan bandel banget, bandel di kampung. Oh ya? Ini buku yang rubah saya, makanya saya bingung kok bisa bilang ini. Itu sih yang masih agak ngeganjel ya di orang-orang sekarang, nggak tahu deh dari apanya. Iya, saya sendiri salah satu ini. Beneran? Iyalah, ada yang nggak digubris, ada yang nggak di ini, cuman kita Sekarang mereka yang dulu nggak gubris gimana? Happy people, hari ini saya bisa ketemu Baim, seneng banget rasanya. Terima kasih juga udah main ke sini loh, jauh-jauh loh. Iya, udah lama banget. Deket sih rumah. Hah? Aku di Pondok Indah. Oh deket. Deket. Udah lama banget, Mel. Kalau ketemu Baim, enak banget ya. Dia soalnya udah oke banget deh di sini. Terus ternyata Amel bisa dapet hubungan sama Baim, seneng banget Iya. aku. Jadi Baim lahir tahun 81. 81. Itu pas saya lagi mulai nyanyi. Jadi Baim harus jujur. Sebenarnya kenal nggak sama saya? Sebenarnya kenal, pasti Iya Sugiarto semua kenal. Cuman untuk karyanya itu kan karena kita bukan di generasinya ya. Pasti pertanyaan yang mana ya? Sama kayak kadang-kadang juga Lila siapa? Kadang-kadang juga yang mana ya? Cuma kadang-kadang kalau orang-orang udah nyanyiin, oh iya. Iya. Alhamdulillah. Tapi sama saya mau ketemu ya. Itu keren banget ya. Biasanya ada loh penyanyi yang aku ngalamin juga ya, junior saya dia lebih ngetop dong gitu ya. Tapi ketemu kita kadang nggak negur gitu kan. Tapi saya belajar dari mereka tuh bahwa kalau saya ketemu senior saya pasti akan tegur duluan. Dan saya nggak peduli mau ketemu junior pun, kalau udah tahu dia nggak mau negur saya tegur, dadah. Apa susahnya sih? Buat saya kan nggak ada ruginya nating tulus buat saya. Jadi nggak mau ada unek-unek, nggak mau saya orangnya gitu. Jadi aku seneng banget ketemu Baim. Kita diterima dengan gampang banget. Aku pikir Mel pasti akan lama deh. Bakalan lama nih, kan baru minta. Enggak kak, baik kok dijawab gitu. Keren. Tapi juga di dunia saya juga sama aja kayak gitu juga ya. Maksudnya kita kadang-kadang kalau misalkan lewat gitu ya sama orang yang baru gitu ya, kadang-kadang kalau kita nggak ditegur juga kesel gitu ya, kayak kok nggak ada minus ya, kok nggak ada apa gitu ya. Sedangkan kita kalau mau orang lebih tua tuh diajarin kamu harus cium tangan lah, apa harus menghormati banget. Nah terkadang itu sih yang masih agak ngeganjel ya di orang-orang sekarang, nggak tahu deh dari apanya. Cuman kalau saya tapi selalu kita, kalau saya sih berbaik sangka aja ya. Oh, mungkin nggak kenal kali gitu, jadi supaya nggak apa gitu, kepala tuh nggak capek mikirnya. Setuju, aku juga pikir positif aja, apa nggak lihat. Tapi saya lebih baik saya tegur gitu. Maksudnya kalau papasan mungkin dia juga nggak kenal saya kan, itu nggak apa-apa saya tegur duluan. Misalnya siapa ya yang masih di bawah saya udah pasti ngetop banget gitu kan, saya tegur aja, nggak ada salahnya kan. Dia nggak kenal saya juga nggak apa-apa, tegur aja. Gitu kalau saya. Berarti TEIS itu udah berapa lama? Aku manggilnya Teteh karena aku Sunda orangnya. Oh sama, berarti sama ya. Tapi saya Cirebon Solo. Oh. Ya, jadi kadang Sunda kurang ini ya, apa? Lahir di Jakarta. Tapi bicara sama mami bahasa Indonesia karena kan Jawa Sunda. Jawa Sunda. Jadi kita ngerti kalau ada saudara datang aja. Ngerti tapi nggak bisa komunikasi. Gitu. Oke. Terus Apa? tanya apa lagi ya? Apa yo? ini beda generasi soalnya. Ya. Coba mau nanya apa Teh? Kalau
kalau nama sih kita semua udah kenal ya, kalau nama sih pasti udah kenal ya. Enggak, Cuman Mas Baim langsung jawab ya. iya langsung jawab saya. Jadi kalau nama sih udah pasti kenal ya. Jadi kalau saya bilang kalau udah istilahnya senior atau gimana, pamali kalau untuk kayak kita itu untuk apa bukan menolak ya, kasarnya menolak lah ya, kasarnya menolak atau nggak menilai ya. Kalau saya tapi emang buat orang yang nggak terlalu kenal pun kayak jangankan kayak orang yang baru YouTuber aja gitu ya, untuk ini misalnya dia ngajak collab habis itu ada angka gitu ya berapa, malah saya mikirin kalau saya di posisi dia gitu loh. Iya, aduh baik. Kadang-kadang kita itu kan butuh orang yang seperti itu ya, dan mudah-mudahan kita bisa jadi orang yang bisa naikin dia. Jadi nggak kadang-kadang nggak kenal juga saya udah datang aja nanti jam 6. Biasanya saya ada waktu itu jam 6 sampai jam 9. Nah di situ setelah itu tuh kadang-kadang banyak masuk. Sekarang ada Ayu gitu ya, ada Teis. Kadang-kadang yang kenal tuh saya bilang ya nggak apa-apa lah, mudah-mudahan dengan ada kayak kan kalau misalkan berbagi tuh kalau saya bilang tuh bukan hanya dengan uang ya, tapi bisa dengan ilmu apa yang kita punya juga, doa juga waktu, iya benar. Aduh pelajaran sekali ya, inspiratif sekali bahwa Mbak Im menerima siapa saja, baik YouTuber yang baru, karena dia juga pernah ngerasain sebagai YouTuber yang baru bagaimana berjuangnya. Aduh. Tapi emang sebenarnya sih emang benar sih yang TS lakuin ya, kayak apa? Kalau misalnya baru nih ya, buat temen-temen juga happy people namanya. Nah, tapi emang benar tuh harus collab. Saya pun juga itu dulu collab sama saya waktu itu 4 ya, ada Ata, Raffi, Ricis sama Jazz No Limit. Jadi memang kita tuh harus ketahuan dulu kalau emang kita punya YouTube dari orang-orang itu dulu. Iya. Terus alhamdulillah teman-temannya juga bersedia support ya. Iya, itu dia. Jadi nanti misalkan habis ini siapa lagi emang harus tuh. Jadi sampai orang semua tahu Teis punya apa YouTube, nanti terbentuk sendiri tuh gede sendiri. Itu memang harus pelajaran, maksudnya ya di saat kita memang membutuhkan orang, kenapa enggak gitu. Nanti saatnya saya juga membantu orang. Iya. Ya kan? Kok Teis kurang ada manajer, kalau saya nggak ada. Jadi benar-benar saya yang mau ke badak, mau nggak ini. Kalau di vlog juga kita yang malu sendiri, ada yang nggak dibalas, sama ada juga. Kalau Teis kan manajer ada manajer, dia yang di ini, info saya sendiri satu. Masa pernah ditolak beneran? Iyalah, nggak ada yang nggak digubris, ada yang nggak di ini. Cuman kita sekarang mereka yang dulu nggak gubris gimana? Mau ngomong nggak enak saya itunya karena orang-orangnya juga kita kenal semua, tapi kalau saya sih ya gimana ya, memang kita waktu itu masih kecil ya, masih baru banget, mungkin dia ngeliatnya sebelah mata kali ya. Tapi kan 2 tahun lalu. Ya jadi ya, sebenarnya tuh saya begini pun kayak sekarang pasti belajar dari apa yang saya alami ya. Jadi saya ketika ada orang mau ini tuh saya mikirnya itu saya aja yang gitu. Karena saya pernah digituin kayak enak banget istilahnya, kok sombong ya, kok ini ya, padahal gue kan istilahnya gila lu, benar-benar sebelum lo YouTube gue udah istilahnya kita udah mulai acting kali ya gitu loh istilahnya, kok ini begini ya gitu kan. Tapi itu lah saya bilang nggak, ini akhirnya siapa lagi ya. Jadi kalau misalnya ada orang kayak gitu tuh kayak saya ngerasa jadi diri dia, gimana caranya saya yuk pas kalau ada itu kayaknya gimana gitu rasanya gitu. Aduh senang banget bisa dapat ilmu ya. Jadi saya juga maksudnya ya wajar, dan saya nggak mau masukin hati. Bener. Selalu positif aja, selalu bersyukur aja. Kalau misalnya Amel selalu bilang yang ini belum bisa, yang ini belum bisa, karena kan dia yang mengatur jadwal ya. Oh ya udah nggak apa-apa, toh kita punya lagi, ada aja yang dikerjain di rumah lah, ngerjain pembantu lah, gitu kan. Maksudnya ya itu juga terus sharing lah apa yang saya punya. Terus saya senang baca buku juga. Makanya tadi lihat ini, aku suka. Ini aku senang spiritual. Aku Kenapa pas ambil yang ini? nggak tahu. Aku sangat suka banget mempelajari sejatiku gitu. Maksudnya setiap orang kan mempunyai ini ya jiwa yang kita harus kenal, itu sejati kita. Ini aneh loh karena saya kan bukan normal bilang ini buku yang ngerubah saya, makanya saya bingung kok bisa ambil ini renungan kalbu. Mudah-mudahan bagus buat saya juga. Nanti boleh pinjam ya? Ini buku, satu buku yang dikasih kakak saya pas ulang tahun. Oh ya? Saya nggak pernah baca buku,
ngasih ulang tahun ini karena saya waktu itu lagi Bagus banget dong. bagus itu bagus banget. Ini Yang ini penting satu siapa? selalu saya bilang kalau misalkan saya diwawancara atau nggak apapun itu ya, Hah? apa yang bisa bikin berubah? Karena buku selalu buat baruan kamu sih bilang. yang nulis Jadi siapa? bab pertama aja dia bilang dia menjelaskan tujuan hidup di situ ya, tujuan hidupnya Nggak apa-apa. sama saya juga udah. Tujuan hidupnya itu kayak harta, keluarga, anak yang paling disayang, kalau semua cuma titipan, yang ada cuma kita mengamal ibadah. Di situ saya udah langsung ini, udah saya satu buku ini saya habisin gitu. Dan setiap orang nanya itu selalu saya bilangnya berubah gara-gara apa? Buku. Makanya tadi saya bingung kok diambil yang itu. Makanya saya nanya kok diambil yang itu, nggak tahu ini aja. Ini bukunya. Satu buku yang saya bilang merubah hidup saya. Gitu ya. Pergaulan sih ya, itu pergaulan temen-temen galak, jadi emang susah untuk, karena dulu tuh mendewakan temen banget. Nah kayaknya aneh aja sih, sampai keluarga saya pun juga aneh ketika kok tiba-tiba saya berubah di rumah, tiba-tiba saya ngelakuin suatu hal yang nggak pernah dia lihat, nggak pernah keluar lagi. Tiba-tiba kakak saya nanya kenapa kalau begini, berubah banget 180 derajat. Gara-gara Emang ini, bener-bener ini? gara-gara ini. Iya hebat banget. Makanya tadi kakaknya. saya bingung, megang kok megang dari semua banyak buku ini kok megang ini, saya bilang. Ini aku pas baca bahan renungan kalbu. Kayaknya penting banget kalbu menurut saya. Karena kalau kita jujur sama diri kita, menurut saya itulah jalan terang. Maksudnya itulah dia kita baru bisa ketemu atau tersentuh sama bimbingan dari yang pencipta kita. Itu kalau kita jujur. Kalau kita jujur dia baru bersemayam di situ. Kalau nggak jujur, nggak akan tersentuh gitu. Nah, kalbu itu pentingnya di situ. Gimana kita mengenal kalbu gitu, menurut saya gitu. Dan udah susah nyarinya buku ini, susah banget, udah susah banget dia tuh adanya di Gunung Agung, cuma susah banget. Makanya aku nyari-nyari ya terus akhirnya dapetnya di mana waktu itu ya? Ada satu lokasi syuting di mana tiba-tiba ketemu buku ini, akhirnya aku minta sama orang yang bikin, saya boleh minta buku ini. Lah kan udah dikasih kakaknya. Hilang. Lah? Saya jadi kalau teman-teman dekat saya, kalau misalnya saya mau ngerasa saya mau ini, saya suka kasih bukunya. Oh. Dan ada satu momen ketika dibalikin, Fotonya. iya ketika dibalikin hilang lah bukunya. Oke. Terus ini satunya apa nih? Kalau itu 99 resep, ini kalau ini saya ada nanti ada bacanya. Ada nanti ada. Ini bacanya Mbak Emi. Ada nanti ada kalau itu. Kalau sekarang kan kita pas digital itu terkadang sih nggak baca bukunya. Karena ini semua. Bener. Itu saya dibiasakan ya. Sholat selalu sambil piano, sholat dan saya mau bukan ngetes sih, kayak mau coba lihat dia nangis atau enggak. Ternyata selama itu taraweh pun dia diem aja. Terus habis itu kalau sekarang kan kita juga sering minta pendapat ustadz ya, dari berbagai macam ustadz tuh saya tanyain, terus habis itu yang baik kita iniin, kalau menurut kita nggak baik ya udah tinggalin aja. Tapi kebanyakan sih baik semua ya, dan kebanyakan dari mereka juga membiasakan diri, membiasakan kiano itu mendengar murotal, karena itu akan bagus banget buat dia untuk misalnya sananya baca Quran gampang banget. Ada juga artis itu tuh Syakir Daulay, dia tuh bagus banget. Saya bilang gimana caranya sih kok bisa segede gini, kok pinter banget ini ya, dibiasain dengerin. Akhirnya udahlah, jadi semua itu saya coba terapin di anak saya, dan alhamdulillah sih sampai sekarang sih masih menikmati dia, kalau dengar ketawa gitu. Mudah-mudahan bisa hafal Al-Qur'an ya. Iya mau banget, Iya, hebat banget. pengen banget saya tuh, karena doanya buat orang tuanya tuh hebat Iya. banget. Itu kayaknya memang harus dilatih dari kecil kayaknya ya. Mudah-mudahan nih didoain. Nanti lihat aja tuh Kiano lagi di depan kan. Nanti sama Gantian. Kiano kita main-main sama Paula. Ya hilang ya, hilang saya, tapi jangan pernah mendewakan barang yang sudah hilang. Hilang aja titipan. Nah itu saya terapin di kehidupan saya. Karena kan kalau dibilang kan YouTube, Instagram semua kan ladang, istilahnya ladang mencari uang lah ya sekarang ya. Tapi selalu misalnya orang bilang gimana kalau sekarang pendapatnya ini, titipan uang gitu. Dalam titipan itu kan kita kerja keras, tapi kalaupun itu kan semuanya tangan manusia ya, manusia yang membuat. Kalau udah manusia yang membuat kan kapanpun bisa hilang. Kalau saya bilang kapanpun bisa jadi drop ataupun apapun itu. Jadi ketika itu hilang atau gimana,
kita tidak mendewakan itu. Jadi kadang-kadang kalau orang tua saya memang didasarkan agama itu kuat banget gitu, tapi kembali ketika kita mau berubah ke arah yang benar itu nggak bisa dari orang lain, harus dari diri sendiri. Dan dulu waktu bayi nakal itu kan tahu tuh gara-gara lingkungan. Sekarang melihat Kiano gini pasti tahu, maksudnya oh supaya dia nggak begini kayak gue dulu, saya akan begini, akan begitu, Iya. gitu nggak? Iya, udah ke arah situ ya. Cuman saya nggak taunya karena ini anak pertama ya, dan katanya nanti ketika berapa tahun udah mulai tuh ke Bangkang ini. Cuman kalau sekarang udah kayak tahu apa yang harus dilakuin nantinya. Karena untuk zaman sekarang anak tuh lebih enak diajak seperti teman ya, walaupun kita itu sukanya dekat banget sama dia, tapi kalau kita menjadikan anak dan juga ayah tuh terkadang anak sekarang itu agak dominan gitu loh, istilahnya dominan dalam arti dia sudah tahu lingkungan, sudah tahu kayak sama saya lah dulu, saya selalu melihat diri saya tuh kalau boleh sih kalau jam segini sedangkan yang lainnya tuh boleh jam segini, kenapa sih boleh bedain, kayaknya pikiran itu loh yang terkadang ini mendingan ya kayak gitu itu dirangkul. Iya. Dulu pulang malam gitu. Iya, kalau dulu kan jam 10 aja harus pulang, Oh gitu. akhirnya kabur ya rumah gitu. Karena kan anak bungsu ya, Musuh ya. jadi dijaga banget, malahan jadi ini ya apa maksudnya rebellious, Jadi malah ngebangkang. malah ngebangkang gitu. Bener. Mestinya emang anak dirangkul ya. Dirangkul. Lihat saya anak sih udah gede-gede ya, si Bontot Walaupun 18 gede-gede. tahun kan, tapi tetap aja maksudnya dia kan udah nggak mau lagi dipeluk, Iya. nggak Gitu. mau. Padahal saya suka bilang, Dek, tau nggak kalau mama nyium anaknya tuh kayak orang lapar terus makan gitu, nikmat banget gitu. Padahal nyium anak aku tuh udah umur segitu, pas nyium kepalanya gitu, ya nikmat banget gitu rasanya. Nggak tahu ya gitu, kamu nanti ngerasain deh jadi ibu, nikmatnya seorang ibu itu nyium anak gitu, aduh kayak orang lapar dikasih makanan gitu, gelek gitu rasanya, gelek, aduh nikmat. Iya, itu kalau gitu-gitu salah di mana ya? Itu kadang-kadang saya juga Suatu saat nanti gitu, Iya. apalagi laki-laki ini, kok gengsi banget kan Iya. nanti diantar nih. Saya ngerasain banget, anak kedua saya kan laki nih, diantar, bye Ajis, bye cu mama gitu. Begitu, mas stop di sini jangan di depan kelas di sekolah. Mak kenapa Jis nggak berhenti gitu? Hah? Karena Mama- dilihat sama orang-orang tuh diledek gitu ya. Oh, itu SD kelas 6 udah mulai gitu deh. Udah mulai gitu. Siap-siap aja. Udah nggak mau lagi. Jadi puas-puasin nanti sampai SD. Kita peluk-peluk lah. Iya, SD sih. Dibilang semuanya sih enggak ya, tapi apa yang menurut saya itu karena kan sebenarnya konten itu adalah kenangan ya, bukan sebuah konten. Jadi kalau orang itu melihat itu sebagai konten sebenarnya salah, karena kalau saya bilang kayak orang tua saya tadi juga keluarga saya tidak setuju dengan saya buat semuanya itu sebagai konten gitu ya, tapi ketika mama saya udah meninggal gitu ya, mereka semua berbalik terima kasih ke saya Karena ada kenangannya. iya, biasanya kan foto, sekarang semuanya video. Jadi sebenarnya orang tuh suka salah mengartikan semua itu ya, mengartikan kalau YouTube itu adalah ladang uang. Kalau saya sih sebenarnya kebalikan ya, awal saya bikin ini supaya mengcompile kenangan saya gitu loh. Karena itu yang terjadi, itu banyak banget kenangannya. Sekarang mama itu, sekarang semuanya kalau melihat mama ya semua di Oh, di saya. situ ya? Iya. Jadi semua orang pemikiran kebalik, terkadang kalau emang kita udah dapetin apa yang kita mau, malah uang akan datang sendiri. Lebih ke arah passionnya dulu sih. Nah sekarang mamiku kan juga 81 tahun. Ya kan, Nani kan Mami tinggal sama Nani, aduh beruntung banget ya. Dia udah mulai nih, saya bilang, Mam, urus Mami juga masukin aja ke YouTube karena itu kenangan. Benar, Ya kan? benar. Dan kalau saya menganggap saya punya YouTube channel ini kayak punya TV aja. Nah iya benar. Apa yang kita mau Oh, sharing, iya. ya kan? Bisa juga sebagai ladang ibadah. Betul. Apa yang ada di pikiran kita gitu. Jadi gak usah pikir bahwa Akan siapa yang nonton ini nggak usah. Kalau menarik dia akan nonton kok gitu loh. Tapi misalkan enggak ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa Jadi juga. iya nggak apa-apa. Jadi kalau saya bilang jangan kebalik-balik, semuanya niatnya dulu apa. Nanti Betul. uang didatang sendiri. Tuh. Bikin konten itu jangan langsung berpikir apa akibatnya, apa Iya. maksudnya
Tapi ya udah kita bikin apa yang kita senang Iya. mau lakukan Bener. gitu. Oh, mau lihat rumah. Boleh. Ini nih ya, apa kayak taman kering ya? Kalau ini di sini tadinya memang banyak yang bilang sebenarnya kan kita juga lagi cari rumah ya. Lagi cari rumah untuk yang baru. Jadi ini bentar lagi mungkin. Jadi emang Belum dapet ya? Lagi masih nyari. Oh, masih nyari. nyari. Pilih-pilih ya. Lagi pilih-pilih. Maunya rumah jadi ya? Enggak, saya tuh sudah bangun. Ini saya sendiri yang bangun rumahnya. Ini udah 4 tahun gitu ya. Oh. 4 tahun itu. Iya. Oh, waktu itu belum menikah ya? Belum, masih ini Bujang. bujang. Paula yang kepengen agak gede dulu ininya, bukan rezeki kali ya. Iya. Nah, nggak ada salahnya kalau istri mah mau Iyalah. kita iniin aja. Iya. Mana Kiana nih? Kiano, sini Kiana main tuh sama dulu. Teh Isis